Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Baik, sudah siap untuk belajar pada pagi hari ini? Siap. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran anakku semua, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala agar pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat buat kita semua. Kepada ketua kelas silakan untuk memimpin doa. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa supaya pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selesai. Baik, anak-anakku semua, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Sekretaris, siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Saskia. Oke, Saskia. Kenapa Saskia tidak hadir? Sakit, Pak. Sakit. Baik anak-anakku semua, kita doakan teman kita yang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehingga bisa bersama-sama kembali dalam melakukan pembelajaran. Baik anak-anakku semua, sebelum kita memulai pembelajaran, agar kita bisa lebih semangat dalam pembelajaran, kita membaca Asmaul Husna terlebih dahulu ya. Ya, Pak. Kira-kira siap ya? Siap. Oke, baik. Ayo kita sama-sama membaca Asmaul Husna ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. Sebelum kita memasuki materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak ingin menanyakan kepada kalian siapa yang masih ingat materi pembelajaran kita minggu lalu? Pak. Oke, siapa? Pasha, betul, siapa Pasha? Materi sebelumnya adalah tentang iman. Oke, tentang iman. Iman kepada siapa Pasha? Iman kepada Allah. Ada berapa rukun iman Pasha? Ada tambah. Oke, coba bisa disebutkan. Pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat Allah. Ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Kelima, percaya kepada hari kiamat atau hari akhir. Keenam, yaitu percaya kepada model atau takdir Allah. Oke, bagus. Kita berikan tepuk tangan buat Pasha. Ya. Jadi anak-anak semua, pembelajaran kita minggu lalu yaitu terkait dengan rukun Iman. Salah satu rukun iman itu yaitu adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Sebagai seorang muslim, kita harus beriman kepada kitab Allah. Kitab Allah yang dimaksud yang harus kita imani itu apa? Ada yang tahu? Oke. Al-Quran. Maka anak-anakku semua, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya, kita akan membahas tentang. Jadi anak-anakku semua, pembelajaran kita pada hari ini yaitu berkaitan salah satu daripada rukun iman yang tadi disebutkan teman kita yaitu pada berkaitan dengan Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidupku yang merupakan sumber-sumber hukum Islam. Jadi anak-anakku semua, dalam pembelajaran ini apa sih manfaat yang bisa kita peroleh dari pembelajaran kita hari ini terkait dengan Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidupku, yaitu anak-anakku semua, kita dapat menjadikan Al-Quran, kita dapat menjadikan hadis, dan kita dapat menjadikan ijtihad sebagai sumber hukum dalam kehidupan kita, dalam mengarungi hidup ini menjadi lebih baik, dan agar kita bisa selamat di dunia dan akhirat. Itulah manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita bisa memahami materi ini dengan baik. Adapun tujuan pembelajaran kita, anak-anakku semua, terkait sumber hukum Islam, yaitu melalui
model pembelajaran Breakdown Based Learning, peserta didik diharapkan dapat menganalisis pengertian sumber hukum Islam dan menganalisis kedudukan Al-Quran dan hadis serta ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Dan anak-anakku semua dapat mengimplementasikan ketiga sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad dalam kehidupan sehari-hari. Inilah kira-kira tujuan pembelajaran yang nanti akan kita dapatkan pada pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi anak-anakku semua, agar kalian bisa memahami lebih baik tentang materi kita pada hari ini tentang sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad, Bapak akan memutarkan video tentang ketiga sumber hukum Islam ini. Kalian pada saat menyaksikan video ini, kalian amati baik-baik, kemudian kalian tulis di buku kalian apa hal-hal yang penting dari video tersebut dan apa hal-hal yang mungkin kalian kurang paham dari penjelasan video tersebut. Bisa dipahami? Bisa. Oke, baik, Bapak akan putarkan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi pendidikan agama Islam untuk kelas 10 baik SMA maupun SMK sesuai kurikulum 2013 revisi tahun 2019. Oke, kita mulai saja. Pada ini kita akan membahas bab 5, yaitu berpedoman pada sumber hukum Islam. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita membaca Al-Quran dengan tartil. Semoga dengan membiasakan diri membaca Al-Quran, kita semua mendapatkan keberkahan dan kemudahan dalam belajar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita akan membaca Quran surat An-Nisa ayat 59, yaitu sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billah. Kandungan dari Al-Quran yang pertama itu tauhid, ibadah, yang ketiga janji dan ancaman, keempat jalan menuju kebahagiaan, dan yang terakhir berisi kisah atau cerita. Asas Al-Quran dalam menetapkan sebuah hukum. Yang pertama, meniadakan kesulitan. Ini kesulitan bukan surat Al-Baqarah ayat 2. Jadi anak-anakku semua, setelah kalian menyaksikan video tadi, supaya lebih memahami materinya, anak-anakku semua silakan buka bukunya halaman 49. Di situ ada penjelasan tentang Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Kalian baca, pahami hasil bacaannya, tulis apa yang penting di situ, dan nanti tulis juga apa yang kalian kurang pahami yang nanti bisa kalian tanyakan. Bisa dipahami? Bisa. Bapak akan memberikan waktu kurang lebih 10 menit untuk membaca penjelasan lebih lengkap tentang Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Oke, silakan dimulai dari sekarang. Oke, baik anak-anakku semua, waktu selesai ya. Dari hasil video tersebut, kemudian dari hasil bacaan kalian, kira-kira apa yang kalian kurang pahami terkait Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam? Boleh kalian tanyakan. Ada yang mau bertanya? Oke, baik, silakan Alifah. Apa pertanyaannya? Apa hubungan Al-Quran dan hadis? Oke, pertanyaannya bagus sekali. Apa hubungan Al-Quran dan Hadis. Anak-anakku semua masih ingat pembelajaran kita sebelumnya
Al-Quran itu sumbernya dari mana? Allah, firman Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hadis tadi siapa? Sumbernya dari mana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, jadi anak-anakku semua, Al-Quran dan hadis itu memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Karena Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan utusan dari Allah. Jadi apa yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan juga bagian daripada Al-Quran itu sendiri. Maka anak-anakku semua, dari tadi penjelasan videonya dapat kita pahami bahwa salah satu fungsi daripada hadis anak-anakku semua, hadis itu adalah mempertegas dan memperkuat hukum-hukum yang telah ada dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, menjelaskan, menafsirkan, dan merinci ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum dan samar. Dan yang ketiga, mewujudkan suatu hukum atau ajaran yang tidak tercantum dalam Al-Quran, tapi tidak bertentangan dengan Al-Quran. Itulah fungsi daripada Al-Quran. Alifat bisa dipahami? Oke, bagus. Baik anak-anakku semua, selanjutnya untuk lebih mendalami materi kita pada pagi hari ini, Bapak minta kalian berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ayo berkumpul, nanti kita akan membahas Oke, anak-anakku semua sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Oke, Bapak akan meminta kalian mendiskusikan berbagai macam persoalan dalam kehidupan kita yang ingin dikaitkan dengan hukumnya yang terdapat di dalam Al-Quran atau hadis atau ijtihad. Nanti kalian diskusikan, cari solusi dari permasalahan tersebut yang dikaitkan dengan 3 sumber hukum Islam tadi. Lalu setelah itu kalian nanti simpulkan, ambil poin-poin penting yang terdapat dari permasalahan tersebut yang kalian selesaikan dengan kelompoknya masing-masing. Setelah itu nanti secara bergantian kalian maju presentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Oke, siap ya? Siap, Pak. Bapak membagikan LKPD kepada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kalian baca dalam lembaran LKPD itu petunjuk yang ada di dalamnya dan diskusikan dengan kelompok kalian tentang permasalahan di bawah ini. Yang pertama, permasalahannya itu sepasang remaja yang berlawanan jenis berduaan di tempat sepi. Bagaimana menurut kelompokmu hukumnya dalam Islam? Yang kedua, meminjam uang modal nikah di bank dengan bunga 10%. Bagaimana hukumnya dalam Islam? Kalian diskusikan kira-kira apa hukumnya di dalam Islam dikaitkan dengan 3 sumber hukum Islam tersebut. Lalu nanti kalian simpulkan dan presentasikan di depan. Siap ya? Siap, Pak. Bapak kasih waktu kurang lebih 15 menit ya untuk mendiskusikan hal tersebut. Ya, ini harus seperti ini. Kamu nanti kaitkan dengan salah satu ayat Al-Quran. Apa kira-kira hukumnya? Ya. Kelompok 2. Ya, riba itu misalkan orang minjem duit di bank, itu kan ada bunganya. Itu bunga itu di dalam Islam diperbolehkan atau tidak? Cari ayatnya atau hadisnya atau ada pendapat ulama dan dampaknya bagaimana serta solusinya seperti apa. Ya. Baik, waktunya selesai ya. Sudah selesai semuanya? Oke, baik anak-anakku semua, kita akan presentasi dari masing-masing kelompok. Nanti jika ada yang kurang kalian pahami dari presentasi teman kalian, kalian boleh bertanya. Oke, sudah selesai ya. Silakan untuk masing-masing kelompok untuk maju mempresentasikan
hasil diskusi kelompoknya, dan jika nanti ada yang kurang dipahami dari presentasi temannya, kelompok lain boleh menanggapi atau memberikan pertanyaan. Dari kelompok 1 siapa yang akan maju? Oke, silakan. Pasha, silakan maju. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab soal yang ada di sini, yaitu nomor 1, pasal remaja yang berlawanan jenis kedua hadis tentang sekti bagaimana menurut kelompokmu hukumnya dalam Islam. Dan saya akan menjawab, hal itu termasuk dalam kategori perbuatan zina sesuai dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Oke, terima kasih untuk presentasi kelompok 1. Kita berikan aplaus ya untuk kelompok 1. Oke, baik anak-anakku semua, silakan memberikan pertanyaan atau tanggapan terhadap apa hasil presentasi kelompok 1. Ada yang mau bertanya atau memberikan tanggapan? Saya, Pak. Oke, silakan. Apa sih hukum zina itu? Oke, perbuatan zina dikategorikan menjadi 2 bagian, yaitu zina muhsan dan ghairu muhsan. Zina muhsan yaitu pezina sudah balik, berakal dan merdeka dan sudah pernah menikah. Hukuman terhadap zina muhsan adalah dirajam atau dilempari dengan batu sederhana sampai meninggal. Dan kedua itu zina ghairu muhsan, yaitu pezina masih lajang dan belum pernah menikah. Hukumannya adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Oke, bagus. Kita berikan aplaus. Oke, kalau sudah tidak ada, boleh untuk duduk, Pasha. Baik, Pak. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku semua, setelah kita tadi semuanya presentasi, sekarang sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, kira-kira dari pembelajaran kita dari awal sampai selesai, apa kira-kira yang bisa kalian dapatkan dari pembelajaran pada pagi hari ini? Ada yang bisa merefleksikan? Saya, Pak. Oke, silakan, Hanif. Saya lebih mengerti Al-Quran, hadis, dan ijtihad dalam kehidupan sehari-hari saya. Oke, bagus. Jadi anak-anakku semua, setelah pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita bisa memahami bahwa ada 3 sumber hukum Islam. Ketika kita ingin mengambil sebuah keputusan sesuai dengan ajaran Islam, maka kita harus berpatokan pada 3 hal. Yang pertama apa? Oke, bagus. Bapak akan mencoba bertanya kepada kalian secara acak tentang materi kita pada pagi hari ini. Siap ya? Rizky, ada berapa sumber hukum Islam? 3, Pak. Oke, coba sebutkan. Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Oke, bagus. Kemudian yang kedua, Raden, hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Hadis itu berasal dari mana? Berasal dari Rasulullah SAW. Oke, bagus. Baik anak-anakku semua, pada pembelajaran pagi hari ini, insya Allah pada materi berikutnya kita akan membahas, melanjutkan materi tentang sumber-sumber hukum Islam, yaitu berkaitan dengan bentuk-bentuk daripada hukum. Sumber hukum Islam itu sendiri yaitu bentuk-bentuk hukum Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Jadi inilah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita menutup dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca surah Al-Asr dipimpin oleh ketua kelasnya. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita membaca doa yang tadi Pak Arafah sebut, membaca surat Al-Asr. Berdoa dimulai. Bismillah.